Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari TK Plus Anur akan mempresentasikan hasil dari pemikiran guru-guru TK Plus Anur untuk melakukan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama langsung saja ya, ini pasti maksudnya mengucapkan tema yang barusan kita diskusikan. Kita mengambil tema Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa mengambil tema itu? Karena kebetulan sekarang di sekolah kita juga sedang pembelajaran dengan tema itu sendiri, karena sekarang memang sudah masuk bulan Maulid Nabi, dan kebetulan di sekolah kami memang memperingati Maulid Nabi kebetulan begini. Jadi untuk tujuan karena kita sudah mengambil tema Maulid Nabi, jadi kita menentukan subtopiknya. Subtopik yang kita ambil itu yang pertama kita dari mulai kelahiran Nabi. Hari pertama kita membahas tentang kelahiran Nabi. Kemudian hari kedua kita membahas tentang keluarga Nabi. Yang hari ketiga kita membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Kenapa kita mengambil Khulafaur Rasyidin? Karena masih banyak bahkan orang tua pun yang belum tahu gitu ya Khulafaur Rasyidin. Sedangkan kita harus tahu karena itu adalah 4 sahabat Nabi yang paling dekat dengan beliau, dan kita yang pokoknya harus lebih kita tahu dan mencetaknya. Yang selanjutnya kita mengambil subtopiknya yaitu lomba Maulid Nabi, kita jadikan sebagai subtopik. Kenapa? Karena itu untuk mengenal budaya Maulid Nabi, di mana memang sudah dari dulunya kalau Maulid Nabi itu biasanya suka ada lomba, suka ada kegiatan. Ini komedi api, ibunya ini komedi api gitu, ini komedi api. Tok ayah kegiatan juga kami ngaca altar janji. Apa tanya? Kalau iya nyariosna ku dasar Indonesia. Tapi tuangan gue bala-bala. Kami tuangan itu majikanna ya bahasa Inggris. Ya, terus itu atas pokoknya mah diinan kami untuk tujuan pembelajaran tidak akan saya jabarkan karena kan sudah ada tadi ya. Nah, itu untuk subtopiknya kita ambil tentang Maulid Nabi pokoknya mungkin kegiatan anak lah hampir sami lainnya karena itu biasa nadoman tentang kelahiran Nabi, nadoman keluarga Nabi, bercerita tentang kelahiran Nabi. Mungkin yang puncak tema di sekolah memang pada maca albar janji, jantan maca albar janji guruna, baru dakna sholawatan mahadul tijar. Terakhir, ibu pilih capek, rasa tumpengnya di bumi, pilih jam apa mi anu dijamurkan proyek ke bapak mati satu proyeknya itu. Tapi di Abima kan tidak ada proyek, tapi ada masalah kulit proyek. Jadi di Abima puncak tema teh kan baca albar janjinya, baca albar janji. Mahalul kiam tuh ngaros tarati gani anu suratul eta. Terus bertukar makanan. Sodako, nyaranak kamu tidur di masing-masing. Dugi ka sakola dihijikeun, dihijikeun deui. Jadi kabagianna teh sami-sami dicanak di dina. Eta teh sodako bertukar makanan. Kitu. Assalamualaikum. Tepuk tangan. Tanpa komen lanjut aja ya, keren. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke ini ya Pak. Oke, lanjut. Mana suaramu? Ini suaraku. Yang mana? Yang ini. Siapa? Aku. Ya. Saya perwakilan dari TKI Siang Munjul. Kebetulan saya membawa rekan-rekan dan di sini saya merancang ya rencana pelaksanaan pembelajaran TK Siang Munjul. Di sini mengambil kelompok 5 sampai 6 tahun. Kami mengambil topik yaitu kebutuhanku dan tema subtopiknya makanan dan minuman sehat selama durasinya 5 hari. Di sini saya mengambil topik kebutuhanku dengan tujuan pembelajaran
anak dapat menjaga kesehatan diri dalam memilih makanan dan minuman. 2. Anak dapat menghargai kesehatan diri sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak dapat mengenali dan mengekspresikan rasa makanan dan minuman. 4. Anak dapat menyebutkan makanan dan minuman kesehatan. 5. Anak dapat mengklasifikasi objek berdasarkan bentuk tertentu dan anak dapat menggunakan peralatan sederhana dengan aman dan benar. Di sini saya mengambil hari yang ke-1 mengenal makanan dan minuman yang sehat. Kegiatannya bercerita. Ya, anak dapat bercerita tentang makanan dan minuman kesehatan. Terus guru memberikan contoh makanan dan minuman. Terus anak menebak rasa makanan dan minuman. Begitu Pak. Penilaiannya yaitu dengan checklist, hasil karya dan foto berseri. Sekian dan terima kasih Pak. Maaf dan Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan TK Baitul Rahman akan mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran hasil dari diskusi tadi bersama dengan teman-teman. Untuk tujuan pembelajaran, anak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta bumi langit dan isinya. Yang kedua, anak dapat mempraktikkan gerakan dan bacaan wudhu dan sholat. Yang ketiga, anak dapat menjaga kebersihan diri sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, anak mampu mengembangkan kemampuan motorik kasar dengan mengeksplorasi lingkungan sekitar. Yang keenam, anak mampu mengembangkan kemampuan motorik halus dan taktil dengan memanipulasi berbagai objek. Yang keenam, anak dapat memahami adanya ketertarikan simbol teks visual dengan kata. 7. Anak dapat mengklasifikasikan objek berdasarkan kategori tertentu seperti warna, bentuk, atau ukuran. Anak menunjukkan kemampuan menunjukkan alat ukur sederhana seperti penggaris atau timbangan. Mungkin saya akan mengambil satu hari saja Pak. Ya. Untuk saya mengambil minggu yang kemarin yaitu mengenal sayuran hijau. Kegiatan pengupahan, upacara bendera, kemudian doa bersama. Untuk kegiatan inti, aktivitas yang pertama menciprat bentuk daun yaitu daun bayam, kangkung dan sawi. Untuk aktivitas yang kedua, bermain biji-bijian membentuk kata sayuran yaitu kata bayam, sawi dan kubis. Aktivitas yang ketiga, menghitung daun yang sudah dipetik. Aktivitas keempat, membangun kebun. Kemudian untuk alat dan bahan, bayam, kangkung, sawi, kubis, biji-bijian, lego, sisir, sikat gigi, pewarna makanan, kartu angka dan kertas HPS. Ini saja. Makasih Bu. Setelah tahun tarian bertampil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar hangat ya. Tepuk 1. Yes. Mana suaranya? Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, kita siap sama-sama belajar ya. Dari TK Utaria, kebetulan kita membahas untuk minggu depan. Kebetulan kan biasanya kalau Sabtu sekolah libur, kita cuma 5 hari. Hari Sabtu biasanya kita sekolah buat membahas buat minggu depan. Jadi hari ini dibahasnya. Sekalian. Cuma nanti beri ngumpul yang namanya itu dan nanti bisa yang printer. Nah itu sama sambil minum susu saya bikin. Nah ini untuk minggu ke-7 tema kita kebutuhan ya. Kebutuhan ini kita menyesuaikan dengan lingkungan kita sekali ya. Ada kebersihan dari kita
kita 4 hari untuk kegiatan tematiknya, karena di hari kelima Jumat kita prasiaga. Itu untuk prasiaga itu di luar tema. Jadi kalau prasiaga itu punya apa? Iya, itu punya ini sendiri apa kurikulum sendiri. Iya, itu ada juga. Iya, beda lagi ya. Nah, tapi tapi itu ada kurikulumnya sendiri, nanti terpisah ya. Jadi tidak termasuk tematik dinas. Nah, ada 4 hari kebersihan, kesehatan, keamanan dan keselamatan. Nah, untuk tujuannya apa saja? Karena kita melihat lingkungan TK Almatariah kebetulan dengan tempat yang luas alamnya gitu ya, dengan kontur yang benar-benar alam, jadi ekstrim ya, jadi banyak kita perlu mengedukasi anak-anak tentang keamanan, keselamatan ketika mereka bermain. Mungkin kalau misalkan tempat-tempat rekan-rekan di sini cenderung lebih aman, kalau di sana kan memang masih banyak kebunnya, bebatuannya gitu ya, jadi itu yang memang perlu diedukasi untuk apa ya, banyak sekali orang tua memang sedikit agak khawatir, tapi itu sebuah tantangan untuk sekolah kami. Nah, di sini tantangannya, tujuan pembelajarannya untuk tema kebutuhan, anak dapat menjaga kebersihan diri sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak dapat memahami dan mempraktekkan cara menjaga keselamatan diri dalam berbagai situasi, dan anak bisa mengenali, mengekspresikan dan mengelola emosi dengan baik ketika anak punya keinginan salto nih ya Pak. Sekarang banyak yang anak-anak di sekolah kami yang punya salto itu mereka naik bawah Pak, kecuali itu seperti itu. Nah, itu kan emosinya harus dijaga ketika mereka merasa punya rasa bangga bisa gitu kan. Nah, di situ tujuannya di situ. Anak mengenali bakat dan kebutuhan dirinya. Nanti di sini kita juga ada, mungkin rekan-rekan yang lain juga ada kegiatan outing class berenang ya. Nanti kita ada 1 hari untuk berenang. Tetapi peraturan yang ada di lingkungan masyarakat seperti tidak membuang sampah sembarangan. Di sekolah kami ada program zero waste ya, jadi tidak ada sampah. Jadi anak-anak bekal makanan, kami tidak menyediakan makanan kecuali ada kegiatan ekstra puding dan cooking class. Jadi anak-anak membawa bekal makanan itu di dalam kotak, walaupun isinya snack tadi tapi tanpa cangkang. Jadi dalam kotak, jadi kami tidak menerima sampah. Nah, jadi walaupun kami menyediakan tempat sampah, karena kita ada kegiatan-kegiatan untuk buang sampah. Jadi ketika anak membawa sampah, misalkan susu, nanti dibawa pulang sendiri, jadi dimasukkan ke dalam tas, dibawa pulang lagi. Kalau ada sampah itu dimasukkan ke dalam kotaknya. Nah, itu program di sekolah kami seperti itu. Jadi mengajarkan anak peduli akan lingkungan. Terus anak mampu mengembangkan motorik kasar dengan mengeksplorasi lingkungan sekitar dengan kontur sekolah yang begitu luar biasa. Anak bisa mengenali masalah dalam kegiatan sehari-hari dalam permainan dan dapat memikirkan cara untuk mengatasi masalah. Ketika anak ingin loncat bebas dari ketinggian di tempat kami, itu bagaimana dia harus mengatasinya seperti apa. Nah, salah satunya dalam hari pertama itu ada mengenal kebersihan. Kita fokus pada gosok gigi Pak, karena kami punya murid yang sudah mandi sendiri, tapi terdeteksi tidak gosok gigi. Nah kan, ibu-ibu pernah kayak Ikro baca ketika anak-anak baca Ikro tercium bau napas yang itu berarti bisa tidak gosok gigi atau tidak sarapan, baunya beda. Nah ketika ditanya gosok gigi tidak, mungkin anak-anak itu ya tidak, mandi sama siapa sendiri, bagus. Tapi lain kali gosok gigi, berarti tugas kita mengedukasi anak-anak bagaimana mau untuk gosok gigi. Nah di hari pertama itu cara gosok gigi, aktivitasnya seperti kita nanti butuh gambar media gigi gitu ya, di ada apa namanya spidol yang nanti anak-anak praktek gosok gigi dengan media gambar itu, tapi dengan permainan, misalkan dengan lomba, ayo lari ke arah mana, atau dengan rintangan nanti gosok gigi seperti itu. Lalu anak nanti ada praktek gosok gigi di akhirnya, yang sebelumnya anak bisa mengelompokkan makanan yang merusak gigi dan mana yang menyehatkan gigi dengan kotak kotak tebak makanan. Nah, kotak tebak makanan kita sediakan. Kalau misalkan gambar itu kurang menarik ya, kita bisa sediakan
permen coklat, oh ya kan bodoh sawitnya, permen coklat, buah-buahan, nanti anak ambil, misalkan ketika diambil, anak dapat apa nih? Misalkan dapat permen, coba ada gambarnya gigi yang rusak sama gigi yang enggak. Kalau permen ini bisa merusak gigi apa menyenangkan gigi. Ketika anak tiba-tiba di kotaknya dapat buah, apa buah ini menyenangkan atau tidak? Jadi kita kegiatannya itu seperti yang Bapak sampaikan, lebih konkret anak mengenal pembelajaran seperti itu salah satunya. Dan kegiatan kedua kita berenang itu dalam tema kesehatan, tema berikutnya keamanan. Keamanan kita nonton video dulu, ada video-video tentang cara menjaga keselamatan diri seperti menjaga diri ketika kita jadi penculikan, begitu. Ada lagu-lagunya yang Tuhan tidak boleh, seperti itu ya. Nah, hari keempatnya kita mendatangkan polisi jadi ada pun juga nanti di tema berikutnya, tapi kebetulan kita bersinergi dengan orang tua, ada orang tua yang polisi kebetulan kita mengundang dan alhamdulillah bisa bekerja sama. Di sana kita menghadirkan polisi kegiatan outdoor ya. Nanti kita juga medianya apa? Kalau tahun kemarin kita temanya bullying. Nah, tema sekarang adalah tentang keselamatan ya. Tentang keselamatan apa kita menyediakan alat bahannya mobil sama motor. Kenapa? Jadi anak bagaimana cara hati-hati kalau kamu kan di pinggir jalan ya, ibu bapak hati-hati untuk tidak berdiri misalkan di belakang mobil, untuk tidak memegang mobil sembarangan, motor tidak naik sembarangan, itu bahayanya lebih dikenakan langsung pada anak. Dan untuk hari Jumat kita prasiaga untuk seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Mantap. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, iya. Silakan. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari TK Al-Huda membuat perencanaan pembelajaran selama 1 minggu, tapi banyak pemikiran dari TK Sadina dan TK Cendikia. Kebetulan dari TK Al-Huda hanya 3 orang. Ayah campur ibu alhamdulillah. Tunduk. Kami membuat topik binatang, temanya binatang berkaki 4 yang ada di sekitaran kita dulu. Kebetulan di TK Al-Huda saya yang peternak sapi, domba dan kambing. Nanti saya sediakan tujuan pembelajarannya. Anak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta binatang. Anak dapat menyebutkan nama-nama binatang berkaki 4 terutama yang ada di sekitaran sekolah. Anak dapat mengenal ciri-ciri binatang berkaki 4. Anak dapat mempraktikkan gerakan binatang. Anak dapat menirukan suara binatang dan anak dapat melihat dan berinteraksi secara langsung bertujuh ke peternakan. Kegiatan intinya mencontek. Mencontek cerita pendek tentang binatang berkaki 4 seperti kucing, anjing, sapi, domba, kambing dan lain-lain. Bermain tentang suara binatang, tapi layarnya misalkan kalau menonton layarnya di dan suaranya aja. Lalu mempraktikkan gerakan hewan berkaki 4, misalkannya kucing. Jangan terjebak sama dia. Jangan terjebak. Lanjut. Sudah Pak, sudah satu hari ya. Udah satu hari coba. Satu hari, weh. Masa. Saja. Atau siap. Terima kasih makanan dari TK Al-Huda, TK Sadina sama TK Cendikia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari TK Darul Hikmah rencana pelaksanaan pembelajaran mengikuti hari ke depan.
Kelompok B usia 5 sampai 6 tahun, semester 1 minggu kedua, tema binatang, subtemanya binatang peliharaan. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Anak dapat mempercayai bahwa Allah adalah pencipta alam semesta beserta isinya termasuk binatang. Anak dapat mengenal nama-nama hewan peliharaan. Anak berani bercerita tentang binatang peliharaan yang mereka pelihara di rumah dan tempat tinggal binatang tersebut. 4. Anak dapat mengetahui apa saja makanan binatang peliharaannya. Untuk hari ke-1, kami membuat tema tentang mengenal binatang peliharaan. Kegiatan pembukaan berdoa sebelum belajar bersama-sama, privat mengaji, melakukan kegiatan sholat duha bersama. Kegiatan intinya guru mengenalkan gambar berbagai binatang peliharaan, kucing, anjing, kelinci, dan sebagainya. Melakukan kegiatan lost card pada kata kucing dengan bahan kacang-kacangan. Menyusun beberapa puzzle tentang hewan peliharaan. Kegiatan penutupnya refleksi bersama mengenai apa yang sudah dipelajari. Mengakhiri kegiatan dengan mengucapkan hamdalah dan doa sebelum belajar. Untuk alat dan bahannya menggunakan gambar hewan peliharaan, biji-bijian, kertas ABS, dan hewan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sita Rahayu dari TK Barokatul Hasanah. Inilah karya modul ajar dari TK Barokatul Hasanah. Ibu tadi no yang campur nah jadi sesakola mah kami mau konsisten hoyong sesakola kami apa nih berpencar. Stop. Buku hoyong dipencar Bu. Lanjut. Pelaksanaan pembelajaran TK Barokatul Hasanah. Ya. Kelompok B usia 5 sampai 6 tahun semester 1. Temanya binatang darat, subtemanya ayam, bebek, kucing, kelinci, dan kambing. Durasi waktunya 5 hari. Tujuan pembelajaran yang pertama, anak percaya kepada Tuhan, kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Anak dapat mengenal binatang darat. 3. Anak dapat menghargai binatang dengan cara merawatnya. 4. Anak dapat mengenal bagian-bagian tubuh binatang. 5. Anak menggunakan fungsi gerak untuk mengekspresikan dan memanipulasi objek. 6. Anak dapat mengenal berbagai informasi dan mengkomunikasikan perasaan. 7. Anak dapat menunjukkan perilaku kritis, kreatif, dan kolaboratif. Hari pertama, kegiatan pembukaannya membaca doa sebelum memulai pelajaran. Yang kedua, mengucapkan salam, hafalan doa, dan surat pendek. Ice breakingnya, kegiatan gerak meniru demonstrasi. Kegiatan inti aktivitas pertamanya mengenal binatang darat, Ibu ya serius ya kesabaran. Ayo udah kenalan. Bu habis cari Pak, gimana musuh? Cari kesabaran, cari. Kegiatannya mengenal binatang darat. Anak melihat ayam secara langsung, memberi makan ayam, menyusun anggota tubuh ayam, kepala, badan, dan ekor, dan fungsinya. Aktivitas yang ketiga, praktek meniru gerakan ayam. Aktivitas yang keempatnya, membuat kata ayam dari prasisir. Refleksi bersama mengenai apa yang telah dipelajari, membaca doa dan menutup. Alat dan bahannya kertas lipat, prasisir, dan lem. Sekarang kita ice breaking. Dan si kenceng ngiriringan. Satu, cia cia kepak tepuk tangan megong. Cia cia kepak tepuk tangan megong. Cia cia kepak tepuk tangan megong. Cia cia kepak Hal baru keren. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok saya terdiri dari 3 TK ya, dari TK Setia Bakti. Abi mau konsisten. Dari TK Setia Bakti, TK Abang Munjul dan TK Siti Hodijah. Campur. Untuk temanya kita mengambil makanan sehat. Untuk subtemanya selama 1 minggu ada makanan pokok, kemudian sayuran. Dari manggung. Apa DM? Banyak godaan. Ibu ada salah nyali kan temen gue. Lanjut. Kita mengambil tema makanan sehat untuk 1 minggu, terdiri dari sehari makanan pokok, kemudian ada sayuran, ada buah-buahan, terus sumber protein, dan hari terakhirnya ada minuman sehat. Mungkin sekilas yang mau saya bahas untuk sumber protein, kami mengambil untuk kegiatan hari ini. Jadi anak ditugaskan untuk membawa telur rebus dari rumah. Nah, untuk kegiatan ya, untuk kegiatan pembukanya yaitu menonton video asal mula telur. Itu asalnya ada dari ayam dan ada dari burung gitu. Lanjut sudah saya. Kemudian untuk aktivitasnya satu yaitu mengupas telur. Jadi cangkangnya dikumpulkan kemudian dicuci ya. Kemudian aktivitas keduanya kolase telur. Dari secangkang. Ya, dari secangkang yang tadi. Kemudian aktivitas yang ketiganya berjalan sambil membawa benda. Jadi telur disimpan di piring, si anak maju, apakah telurnya ya nggak boleh jatuh. Dok asak. Dok asak. Halanya aku di kelas bapak di Simurang. Nah, kemudian kegiatan penutupnya udah sama kayak gitu. Udah mungkin hanya itu. Terima kasih Bu Fitri. Ibu udah gak sabar. Siap. Jalan termuda. Ibu, hilang ada masalah. Salah, cepat pulang. Dan tidur siang. Di antara kami depan betah eta. Lanjut. Tidur wae aja. Perkenalkan, nama saya Saya perwakilan dari TK Saujunan, alias TK Asuhada dan TK Al-Muhajir. Asa penyambung. Lanjut. Harus dimarahin fokus. Saya membuat membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Dengan tema kesukaanku, subtemanya makanan tradisional. Durasi waktunya untuk 5 hari, 1 minggu. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama,
anak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta bumi, langit, dan isinya. Kedua, anak dapat melafalkan bacaan doa sebelum dan sesudah makan. Ketiga, anak dapat mengenali jenis-jenis makanan tradisional. Keempat, anak dapat membuat makanan tradisional. Mudah-mudahan 10 lanjut. Anak dapat membuat makanan tradisional. Anak dapat berbagi makanan dengan teman. Yang keenam, anak dapat mengklasifikasi objek berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran dari makanan. Yang ketujuh, anak dapat mengenal angka dan memahami bahwa angka mewakili jumlah tertentu. Kenapa saya memilih tema makanan tradisional? Karena mungkin sekarang anak-anak sudah kurang menyukai makanan tradisional, sehingga kami di sini membuat kolaborasi antara makanan tradisional dengan makanan modern. Atau modern. untuk hari pertama mengenal jenis-jenis makanan tradisional. Jadi baca itu kegiatan yang kedua. Hari kedua, mengenal bentuk geometri dari makanan tradisional. Yang ketiga, membuat makanan tradisional. Yang keempat, saling berbagi makanan. Yang kelima, belum ditulis. Abi sekarang nyelira. Kenapa saat menyusul, Pak? Makanan adalah sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca tadi. Ya kan pembukaan makanya mau ya sekarang. Doa sebelum belajar, membaca Asmaul Husna, Dua, kegiatan inti. Aktivitas pertama saya mengambil dari hari ke-4 ini. Langsung. Bagus. Hari ketiga. Aktivitas pertama menyiapkan bahan-bahan yang telah dibawa dari rumah masing-masing, yaitu membuat singkong getuk. Untuk membuat getuk yaitu singkong rebus dan gula merah. Kemudian aktivitas kedua, kalau apa nama tidur disibari. Aktivitas kedua, anak menumbuk singkong rebus dan gula merah di dalam sebuah wadah. Kemudian dalam aktivitas ketiga, anak membentuk adonan getuk sesuai keinginan sendiri-sendiri dan menaburkan topping parutan kelapa yang sudah disediakan oleh ibu. Kemudian aktivitas keempat, mencicipi rasa getuk yang telah dibuat. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susu dan keju. Lanjut. Netizen Cilawu. Konsentrasi betul. Perkenalkan, nama saya Saida dari Kampus Cilawu. Kami membuat RPP berkolaborasi dengan TKA Kolaborasi Sarung TKA Siroj. Lanjut. Untuk pelaksanaan pembelajarannya mengambil tema makanan 4 sehat 5 sempurna. Untuk subtemanya hari pertama sayuran kaya manfaat, hari keduanya buah-buahan, hari ketiganya makanan yang mengandung protein, hari keempatnya susu sumber kalsium, hari kelimanya makanan kesukaan Bu.
Untuk tujuan pembelajarannya, anak dapat menjaga kesehatan diri sebagai wujud syukur kepada Allah. Anak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta bumi, langit dan isinya. Anak mampu mengembangkan kemampuan motorik kasar dengan mengeksplorasi lingkungan sekitar. Anak dapat mengikuti kegiatan pramulis, menyimak dan memahami pesan sederhana. Anak dapat menggunakan peralatan sederhana dengan aman dan benar seperti gunting dan pisau. Untuk kegiatan pembukaannya, doa bersama, menyanyikan lagu Makanan 4 Sehat 5 Sempurna dan mengenalkan makanan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian untuk kegiatan intinya, untuk hari kedua ya, mengenal macam-macam buah-buahan, mengenal warna, ukuran, dan menghitung jumlah buah. Buah mahal ya. Biaya anak, buah berangan. Nggak bisa beli parselan gini kan, jadi saya sadaya. Udunan. Dan kegiatan yang keduanya membuat ragam makanan dari buah-buahan seperti sate buah, salad buah, dan jus Warna gue pokok namanya. Warna pokok nama di sana mah jatuh ibu guru di Sumatera Orang tua jangan. Saya kegiatan bahkan di kelas pemikirnya di kelas. Terus kali terakhir menebak tekstur buah dan ada permainan buah TK dilebatkan karena kardus gitu kan. Terus di raba-raba bisa ngaragam buah salak tak sisikan gitu ya. Jadi disakar mau. Oh berarti aya durian ya. Salak bu. Sanes bismillah aya durian. Oh iya. Ini nancapnya durian. Tapi awer. Baik dibuka we atuh pesek. Terus kegiatan penutupnya refleksi bersama mengenai apa yang sudah dipelajari, membaca doa penutup.